Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Delmar Intan dengan NIM 21042016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan untuk tugas CBL atau Case Based Learning terkait analisis manajemen risiko dan kebencanaan pada banjir bandang di Pasar Sarula. Sebelum kita masuk pada pemaparan hasil analisis, untuk terlebih dahulu kita akan membahas identifikasi bencana dari kasus yang akan kita bahas. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana kita akan menganalisis banjir bandang yang terjadi di Pasar Sarula. Nah, bencana banjir bandang di Pasar Sarula disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan manusia. Hujan ekstrim dalam waktu lama, alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan pertanian, penebangan liar di daerah hulu, serta saluran drainase yang tersumbat berkontribusi besar terhadap terjadinya bencana ini. Bencana ini menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, menimbulkan korban jiwa, memutus mata pencaharian masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis jenis bencana yang tepat pada kasus banjir bandang di Pasar Sarula. Nah, terlebih dahulu, menurut Hood dan kawan-kawan pada tahun 1992 mengelompokkan ada 3 jenis bencana. Yang pertama bencana alam, bencana hibrida, dan bencana buatan manusia. Nah, bencana hibrida sendiri merupakan bencana yang gabungan dari keputusan manusia dan kekuatan alam yang tidak stabil. Maksudnya di sini adalah contohnya, salah satu contoh penjelasan adalah banjir, di mana banjir yang merusak masyarakat namun disebabkan karena masyarakat sendiri yang membangun di atas daratan yang diketahui berpotensi banjir. Lalu hal tersebut diperkuat atau dibantu dengan adanya hujan turun yang cukup lebat. Nah, pada kasus kali ini, berdasarkan hasil studi kasus ini, bahwasannya banjir bandang yang terjadi di Sarula itu sendiri adalah banjir jenis hibrida, karena terlihat jelas bahwasan penyebabnya adalah tindakan dari manusia yang membuat bencana tersebut terjadi. Salah satunya adalah drainase yang tersumbat dan alih fungsi lahan diperparah dengan fenomena alam, yaitu hujan turun dengan intensitas yang padat. Sehingga hal tersebut membuat bahwasannya bencana ini dapat kita kelompokkan menjadi bencana hibrida karena adanya kekuatan manusia tadi seperti drainase yang tersumbat, adanya tindakan-tindakan dari manusia yang menyebabkan drainase tersumbat, alih fungsi lahan, lalu ditambah dengan intensitas hujan yang cukup lembat dari kekuatan alam tadi yang tidak stabil. Jadi, bencana ini dapat dikategorikan sebagai bencana hibrida. Dan selanjutnya, analisis yang kita akan jelaskan di sini adalah analisis dari manajemen risiko dan kebencanaan. Nah, menurut Syarif dan Kodati tahun 2006 yang dikutip dari Carter 2001 menjelaskan bahwasanya manajemen risiko bencana adalah pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan, terapan atau aplikatif yang mencari dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan atau measure terkait dengan pencegahan, preventif, pengurangan, mitigasi, persiapan, respon darurat, dan pemulihan. Nah, analisis risiko melalui dampak bencana ini, jika kita lihat dari sisi dampak atau risiko melalui dampak, bencana ini menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan menimbulkan korban jiwa serta memutus mata pencarian masyarakat, lalu menciptakan trauma psikologis terutama pada anak-anak. Potensi terjadinya banjir bandang di kawasan ini dinilai sangat tinggi karena kondisi geografis lembah dan curah hujan yang cukup ekstrem. Nah, maksud di sini adalah jika kita menganalisis risikonya melalui dampak yang telah terjadi, bencana ini cukup menyebabkan banyak dampak dan kerusakan. Salah satunya kerusakan pada infrastruktur. Selain itu juga dia menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerugian dalam bentuk harta dan material. Nah, salah satunya itu dalam bentuk memutuskan mata pencarian masyarakat. Di lain sisi,
bencana ini juga menciptakan trauma secara psikologis. Selain menimbulkan korban jiwa, dia juga menciptakan trauma secara psikologis. Nah, sehingga potensi terjadinya banjir bandang di kawasan Pasar Sarula ini cukup dinilai sangat tinggi karena kondisi geografisnya yang juga masih lembah dengan curah hujan yang cukup ekstrim. Nah, selain itu, berdasarkan tingkat dampak dan probabilitasnya, risiko bencana ini tergolong sangat tinggi. Karena itu, diperlukan tindakan mitigasi jangka pendek dan rencana strategis jangka panjang berbasis pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Nah, seperti yang telah kita jelaskan tadi bahwasannya analisis manajemen risiko dan bencana ini dapat berfungsi untuk menganalisis, menciptakan tindakan-tindakan yang bersifatnya dapat mencegah dan mengurangi risiko ataupun dampak yang ditimbulkan dari bencana itu di kemudian harinya. Lalu juga dapat menciptakan tindakan-tindakan kita saat memberikan respon cepat. Nah, kita akan membahas salah satunya itu adalah mitigasi bencana. Nah, sebelumnya itu, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Hal ini termuat jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, dalam studi kasus ini, salah satu bentuk mitigasi yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan kembali terjadinya bencana untuk mengurangi resiko dan dampak yang tinggi ialah rehabilitasi hutan melalui reboisasi, perbaikan dan pelebaran saluran drainase, serta pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Kenapa? Karena dari analisis risiko berdasarkan dampak yang telah kita jelaskan tadi, bahwasannya risiko dari wilayah tersebut cukup tinggi karena pertama keadaan geografisnya yang curam ditambah drainasenya yang cukup banyak tersumbat sehingga rasanya perlu dilakukan pelebaran ataupun perluasan saluran drainase serta alih fungsi lahan dikembalikan menjadi banyaknya pepohonan, maka perlu dilaksanakan adanya kegiatan reboisasi. Nah, lalu setelah mitigasi bencana kita akan membahas lagi tentang kesiapsiagaan. Seperti kita tahu bahwasannya kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna untuk menjadi langkah yang tepat guna serta berdaya guna. Nah, konsep kesiapsiagaan dipersiapkan untuk membantu masyarakat dalam menjawab kedaruratan bencana saat terjadi. Nah, dalam studi kasus ini sendiri bisa direalisasikan melalui sosialisasi ataupun pelatihan evakuasi berkala kepada masyarakat dan pemasangan sistem peringatan dini berbasis komunitas. Nah, karena kita tidak tahu curah hujan yang kapan akan datang dengan intensitas yang lambat, maka perlu diberikan bekal kepada masyarakat untuk tanggap darurat ketika ada terjadinya bencana, sehingga saat bencana itu terjadi masyarakat tidak kewalahan untuk mengurus ataupun melakukan proses evakuasi dirinya sendiri. Nah, melalui pelatihan evakuasi tadi akan memberikan pemahaman kepada masyarakat kemana masyarakat harus pergi ketika terjadi bencana serta apa yang harus dia lakukan. Dan pemasangan sistem peringatan dini ini akan meminimalisir terjadinya kerugian dalam bentuk korban jiwa karena di mana masyarakat tahu bahwasannya sudah ada tanda-tanda akan terjadinya bencana. Untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana itu sendiri dapat kita laksanakan pada sesudah ataupun sebelum ketika
bisa dikategorikan sebagai pra ataupun pasca bencana. Nah, namun saat terjadinya bencana perlu kita lakukan adanya sikap respon ataupun tanggap darurat bencana. Nah, respons atau tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, kegiatan-kegiatan yang meliputi seperti penyelamatan dan evakuasi korban, serta harta benda dan pemenuhan kebutuhan dasar, lalu perlindungan dan kepengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Nah, aktivitas ataupun kegiatan cepat dari BPBD, TNI, Polri, relawan, dan jaringan logistik bantuan kemanusiaan dalam menangani bencana dibutuhkan. Lalu evakuasi korban, pendirian posko kesehatan, serta tenda pengungsian dan dapur umum juga dibutuhkan dengan cepat untuk memberikan rasa aman pada masyarakat saat bencana terjadi. Nah, selanjutnya perlu dilakukannya pemulihan, karena pemulihan sendiri merupakan upaya mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. Dalam kasus ini perlu diadakan pendataan kembali kerusakan pembangunan infrastruktur sementara relokasi, dan perlu adanya relokasi kerusakan pembangunan infrastruktur sementara, dan juga relokasi penduduk ke area lebih aman, serta pemberian edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Nah, selain itu juga perlu adanya pengadaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan program padat karya, serta bantuan ekonomi dengan program padat karya untuk bantuan modal usaha dengan mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Nah, itu dia hasil ataupun pemaparan hasil analisis terkait analisis manajemen risiko kebencanaan pada bencana banjir bandang di Pasar Sarula. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Untuk pertanyaan dan diskusi, kita akan berjumpa kembali saat pertemuan kelas 2.